Yang Bapak Ibu, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan industri dari keju cheddar. Pertama ada saya, Raga Nanda dengan NIM 088, ada Yasin NIM 094, ada Satria dengan NIM 106, ada Kak Putu dengan NIM 082, Kajian dengan NIM 064, dan Kak Fadli dengan NIM 090. Next. Kenapa sih kami milih industri keju? Itu bisa dilihat dari tren konsumsi keju secara global, itu tren tiap tahunnya selalu meningkat. Lalu kami mencari produksi utama di dunia dan di Indonesia. Yang pertama ada di Amerika Serikat, produksinya sebesar 5,5 sampai 6,4 juta ton per tahun dengan jenis keju cheddar, mozzarella, dan parmesan. Lalu ada juga Jerman dengan produksi keju 2,1 hingga 2,7 juta ton per tahun. Lalu di Indonesia ada juga produksi keju di Boyolali sebesar 50 kg per hari dengan fokus kejunya tuh boyobet dan mozzarella. Lalu ada juga di Sukabumi sebesar 700 hingga 2.400 kg per hari yang berfokus pada jenis keju Gouda. Lalu ada komposisi keju yang pertama, yaitu susu sebagai bahan utama sebesar 98 hingga 99%. Lalu ada juga kultur starter sebesar 0,5 hingga 2%. Lalu ada juga koagulan sebesar 0,015 hingga 0,04%. Lalu ada juga kalsium klorida sebesar 0,01 hingga 0,03%. Lalu kami juga mendapati jenis-jenis keju seperti parmesan, Gouda, cheddar, blue cheese. Nah, di sini tuh juga ditampilkan nilai-nilai seperti FDGs, FDS, MFB, dan klasifikasi. Untuk keju cheddar, nilai FDS-nya sebesar 50 lebih. Lalu MFB-nya sebesar 5,55%, klasifikasinya hard atau semi hard. Lalu, kenapa sih kami milihnya keju cheddar? Yang pertama, itu jenis keju yang paling umum. Dan yang kedua, stabil dalam proses LCA. Dan yang ketiga, produk inti perusahaan dan representatif untuk analisis keberlanjutan. Lalu, kenapa keju cheddar itu yang paling populer dan dipakai untuk apa saja? Keju cheddar populer karena rasanya yang kaya dan serbaguna. Biasanya dipakai untuk burger, sandwich, pasta, saus, cemilan, hingga masakan malam. Next. Baik, seperti yang teman saya Raga sebutkan sebelumnya, untuk kesempatan kali ini kami akan lebih berfokus terhadap produksi dari keju cheddar. Proses pembuatan dari keju cheddar itu sendiri akan dimulai dari bahan utamanya, yaitu adalah susu mentah yang berkualitas tinggi. Begitu susunya diterima, susu kemudian akan segera didinginkan pada suhu kurang dari 4 derajat Celcius untuk menjaga kesegaran dan mencegah pertumbuhan mikroba. Selanjutnya, susu akan dipasteurisasi pada suhu 72-73 derajat Celcius yang bertujuan untuk membasmi patogen, sehingga produk aman dikonsumsi. Supaya mutu dadih seragam, akan dilakukan juga standarisasi rasio lemak dan protein, lalu ditambahkan kalsium klorida untuk memperkuat pembentukan gel dadih. Masuk ke proses inti akan dilakukan inokulasi kultur starter. Mikroorganisme ini akan mengubah laktosa menjadi asam laktat yang penting dalam pembentukan tekstur maupun rasanya. Setelah itu akan juga ditambahkan rennet sehingga susu mengalami koagulasi dan berubah menjadi gel dalam sekitar 30-40 menit. Gel yang terbentuk kemudian akan dipotong menjadi kubus kecil berukuran 0,5-1 cm agar whey atau air dadih dapat keluar lebih banyak. Proses kemudian akan dilanjutkan dengan cooking dan stirring, yaitu pemanasan dan pengadukan pada suhu sekitar 40 derajat Celcius untuk memperkuat struktur curd. Tahap yang paling khas dari cheddar itu sendiri adalah cheddaring. Pada pH sekitar 6,2, whey akan dikeluarkan, lalu dadih akan ditumpuk dan dibalik berulang selama 1,5 hingga 2 jam. Kemudian pH akan perlahan turun menjadi sekitar 5,3 hingga 5,5, dan inilah yang menciptakan tekstur berserat dan elastis khas cheddar. Setelah cukup matang, dadih akan dicacar atau melalui proses milling, kemudian akan digaram sebesar 1-2% untuk mengontrol rasa dan kelembapan. Curd kemudian akan dicetak, ditekan selama 8-12 jam hingga menjadi blok keju yang padat. Dan keju yang sudah terbentuk kemudian akan didinginkan dan akhirnya dikemas. Dan tahap terakhir adalah pematangan atau ripening. Keju akan disimpan pada sekitar suhu 8-12 derajat Celcius selama 2 hingga 24 bulan, tergantung karakter yang diinginkan, mulai dari mild hingga extra sharp, dan pada fase inilah akan terjadi proteolisis dan juga lipolisis, yaitu adalah pengurangan protein dan lemak supaya bisa membentuk aroma, rasa, dan tekstur khas dari keju cheddar itu sendiri. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang limbah yang dihasilkan dari proses produksi keju cheddar. Pertama, untuk limbah cair, yang dari bahan baku atau susu mentah, memiliki sumber aktivitas penerimaan atau penyajian tangki, dengan limbah utamanya adalah campuran susu dan air, yang karakteristiknya memiliki kandungan organik yang tinggi, ataupun BOD atau COD-nya sangat tinggi. Kedua, dari aktivitas standarisasi susu, dengan limbah utamanya adalah buttermilk yang berlebih, dengan karakteristiknya masih kaya dengan nutrisi. Kedua, limbah cair dari proses utama atau whey. Sumber aktivitas yang dapat diberikan adalah koagulasi dan pemisahan di keju cheddarnya. Dengan limbah utama adalah whey keju tersendiri, dengan karakteristiknya memiliki cairan kekuningan yang suhunya sampai 30-40 derajat Celcius. Selanjutnya adalah limbah cair dari bahan tambahan, pencucian, dan sanitasi. Sumber aktivitas dari limbah ini adalah pertama, penggaraman keju, yang limbah utamanya adalah brin bekas tinggi garam. Karakteristiknya adalah salinitas yang sangat tinggi dan mengandung sisa lemak dan protein keju. Kedua, dari cleaning in place atau CIP, yang limbah utamanya adalah air limbah tersebut
yang sumber limbahnya dari larutan NaOH. Karakteristiknya adalah pH yang sangat basa atau sangat asam yang mengandung bahan kimia pembersih atau sisa susu dan keju. Ketiga, pemanasan dan pendinginan dengan limbah utamanya adalah kondensat dari proses tersebut, karakteristik sangat besar, volumenya dan kandungan organiknya sangat rendah. Keempat, sanitasi karyawan seperti toilet dan kantin yang limbah utamanya adalah sanitary wastewater yang karakteristiknya adalah mirip dengan limbah domestik. Selanjutnya adalah limbah gas. Untuk limbah gas, pertama kita punya aktivitas mikrobiologis. Dengan tahap pertama adalah penyimpanan susu dan pematangan awal. Gas utama yang dihasilkan adalah CO2, dengan karakteristiknya adalah hasil aktivitas mikroba alami susu atau keju tersebut. Kedua, penyimpanan susu yang gas utamanya NH3, karakteristiknya adalah dihasilkan dari mikroba perombak protein. Ketiga, inokulasi dan pre-ripening dengan gas utamanya CO2, yang karakteristiknya adalah produk samping dari fermentasi laktosa tersebut. Keempat adalah cheddering atau ripening, yang gas utamanya adalah H2S dan senyawa volatil seperti asam lemak, ester, dan alkohol, yang karakteristiknya adalah membentuk aroma keju khas dari cheddar tersebut. Kedua adalah limbah gas dari proses termal, pertama dari terminasi atau pasteurisasi susu, yang gas utamanya uap air. Kedua adalah terminasi yang pasteurisasi dari proses boiler pemanas, yang gas utamanya CO2. Ketiga, limbah gas dari aktivitas utilitas, yaitu sumber utilitasnya dari boiler di generator dengan gas utamanya NOx atau NO dan NO2. Kedua, dari proses sumber utilitas boiler dan sistem berbasis amonia, gas utamanya NO3, dan boiler utilitas lainnya seperti CO2. Selanjutnya, limbah padat sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah limbah padat organik dan yang kedua limbah padat non-organik. Untuk limbah padat organik, yang pertama adalah keju sisa atau cheese trim yang berasal dari pemotongan bawah keju, pembentukan dan pressing keju, serta penggilingan daging berlebih. Bentuk limbah ini sangat bervariasi dan memiliki tekstur yang rapuh dan padat, dan terdapat komposisi seperti tertulis di tabel yang tertera. Yang kedua adalah dadi halus atau curd fines, yang tahap sumbernya berasal dari pengadukan dan pemotongan gumpalan keju. Tekstur limbah ini sangat halus dan jika terkumpul akan terasa seperti lumpur. Warnanya ada putih kekuningan dan komposisinya identik dengan dadi keju. Serta limbah ini rentan terhadap degradasi oleh mikroba. Dan yang terakhir ada lumpur dari instalasi pengolahan air limbah yang berasal dari pengendapan air limbah serta dewatering. Sebelum dewatering, limbah ini memiliki karakteristik kental berwarna coklat dengan bau bahan organik menyengat, tapi setelah dewatering, limbah ini berupa padatan lembab mirip tanah kompos. Limbah ini kaya fosfor, karbon, nitrogen, makronutrien, mengandung logam berat dalam konsentrasi rendah, serta memiliki pH berada pada rentang 6,05 sampai 12,1. Untuk limbah padat non-organik, yang pertama berupa kemasan yang berasal dari tahap distribusi. Untuk kemasan primer, limbah ini adalah plastik film dan wadah kaku dengan bahan polipropilena atau HDPE. Untuk kemasan sekunder atau tersier, limbah ini berupa kardus atau film elastis berbahan LDPE. Yang kedua adalah limbah operasional padat. Limbah operasional padat ini merupakan berasal dari peralatan operasi yang sudah selesai penggunaannya dan umumnya bernilai tinggi. Dan yang terakhir adalah limbah padat B3, terutama limbah padat B3 padat, yang sumbernya adalah jaringan bahan kimia pekat atau material terkontaminasi lainnya. Untuk karakteristik limbah ini berbahaya dan atau beracun untuk lingkungan dan atau untuk kesehatan manusia. Baik, selanjutnya adalah tentang pengolahan limbah. Di sini ada 3 jenis limbah seperti yang teman saya Putu sebutkan sebelumnya, yaitu adalah ada limbah padat, limbah cair, dan juga limbah gas. Untuk limbah padat sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah curd fines recovery yang terbawa oleh whey yang akan diproses menggunakan rotary drum screen atau micro strainer. Bisa juga di recovery di mana proteinnya akan dikembalikan ke proses ataupun dijual lagi sebagai whey protein concentrate yang rendah grade. Selanjutnya ada juga sludge dari DAF atau clarifier yang biasanya akan diolah lebih lanjut menjadi kompos, pupuk organik, ataupun co-digestion di biogas. Kulit keju dan sisa trimming juga salah satu bentuk dari limbah padat yang seringkali dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak protein tinggi ataupun akan dikomposkan. Selanjutnya untuk limbah cair atau wastewater sendiri biasanya memiliki sumber dari whey, air pencucian CIP, air proses, air sanitasi yang memiliki karakteristik tinggi organik, dan karakteristik lainnya dari limbah cair sendiri yang sebenarnya cukup unik adalah tingginya COD, BOD, lemak, protein, hingga laktosa, dan pada pH sekitar 4-6. Untuk proses pengolahannya sendiri tentu untuk limbah cair itu akan menyesuaikan. Di sini ada pre-treatment yang dilakukan. Pertama tentunya akan dilakukan screening terlebih dahulu, akan dilanjutkan dengan dissolved air flotation untuk memisahkan lemak dan solid. Kemudian juga akan dilakukan pH adjustment dengan menggunakan NaOH ataupun CaOH2. Selanjutnya ada juga recovery lemak untuk menjadi grease feedstock yang bisa seringkali digunakan untuk biodiesel ataupun sabun. Kemudian akan juga diadakan treatment biologis menggunakan anaerobic digestion menggunakan reaktor CSTR dengan efisiensi CO2 removal dari berbagai literatur mencapai 70-90%, dan tentunya karena ini merupakan proses anaerobik akan menghasilkan biogas, dan biogas itu sendiri seperti yang kita ketahui bisa digunakan lebih lanjut untuk memproduksi listrik ataupun untuk steam ataupun fuel boiler. Beberapa challenges dari wastewater treatment dari berbagai literatur juga bisa dilihat di bagian kanan atas, dan juga di sini ada salah satu teknologi yang menarik yang sebenarnya sudah banyak dikomersialisasikan, yaitu adalah tentang MBR maupun anaerobic MBR yang bisa literaturnya bisa dibaca di bawah. Selanjutnya
Ada beberapa literatur lebih lanjut. Di sini salah satunya adalah dari Barati 2013, di mana ditujukan untuk mengetahui parameter lebih lanjut tentang kualitas baku mutu dari limbah cair yang seringkali digunakan. Untuk World Bank Report, baik dari sisi pH, BOD, COD, TSS, bisa dilihat di bagian kiri atas. Kemudian untuk hasil karakteristik dari wastewater industry sendiri juga diambil dari berbagai literatur, dengan waste type yang berbeda-beda juga bisa dilihat di bagian kiri. Secara general, kita juga dapat melihat range dari COD, BOD, pH, TSS, dan TSC itu seperti apa, bisa dilihat di bagian kiri bawah. Kemudian juga proses menggunakan anaerobik maupun aerobik untuk pengolahan limbah-limbah ini, itu bisa dilihat di bagian kanan, dan bagaimana loading rate-nya itu cukup mempengaruhi untuk proses dari aerobik maupun anaerobiknya itu sendiri. Baik, selanjutnya. Kemudian untuk limbah gas yang paling umum di industri dalam pengolahan susu itu biasanya berasal dari proses pemanasan menggunakan gas atau minyak. Karena kedua proses ini biasanya menghasilkan emisi yang besar dalam CO2, dalam NOx, dalam SO2 maupun debu halusnya. Sehingga untuk penanganan emisinya umumnya biasanya akan menggunakan pertama adalah dust collector untuk menangkap debunya dulu dari proses pengeringan susu, kemudian juga ada wet scrubber, serta juga biasanya ada sistem kontrol emisi pembakaran pada boiler yang tujuannya adalah secara general untuk mengurangi jumlah dari CO2, NOx maupun SOx dulu sebelum gas buangnya akan dilepaskan ke udara. Untuk emisi dari FOC itu sendiri akan biasanya ditangani melalui ventilasi terkontrol ataupun filter karbon aktif supaya tetap bisa memenuhi batas emisi yang diperlukan. Masuk ke penerapan ESG. Adapun salah satu industri keju yang kami ambil sebagai referensi yaitu PT Mulia Bogoraya melalui laporan tahunan dan keberlanjutan PT Mulia Bogoraya tahun 2023. Untuk yang pertama itu environmental, perusahaan menggunakan materi ramah lingkungan seperti kertas ramah lingkungan dan pasif daur ulang. Lalu untuk pengelolaan emisi GRK atau gas rumah kaca, perusahaan melakukan pelaporan GRK pada skop 1 dan 2, intensitas emisi, serta upaya pengurangan. Selain itu, perusahaan juga meningkatkan efisiensi energi untuk menekankan emisi gas rumah kaca tersebut. Untuk efisiensi energi sendiri itu bisa melalui penggunaan alat elektronik hemat energi, penerangan alami di area produksi, dan kampanye hemat listrik. Dan hal tersebut dibuktikan dapat menurunkan total emisi CO2 sebesar 2,8% dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 4.700 ton CO2, dan menjadi 4.500 ton pada tahun 2023. Lalu intensitas emisi juga menurun menjadi 0,19 ton CO2 per ton produksi, menunjukkan peningkatan efisiensi energi tanpa menurunkan produktivitas. Lalu untuk konsumsi air sendiri, perusahaan juga melakukan penghematan, himbauan karyawan untuk melakukan hemat air, pelaporan penggunaan air bersih, dan monitoring. Lalu untuk pengolahan limbah dan pengelolaan lingkungan, perusahaan menangani sekitar 67.000 ton limbah B3 melalui pihak ketiga berizin, dan mengolah sekitar 23,73 megaliter limbah cair di fasilitas internal sebelum dibuang. Lalu untuk penerapan sosial, perusahaan menekankan sekitar 4 poin yaitu tenaga kerjaan, tanggung jawab produk, komitmen pelayanan, dan masyarakat, seperti dampak operasi terhadap masyarakat, kegiatan TJSL atau tanggung jawab sosial lingkungan, dan juga pengaduan masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu governance, perusahaan berkomitmen sebagai good corporate governance. Lalu perusahaan juga menerapkan tata kelola dan strategi berkelanjutan. Lalu perusahaan juga menjalin keharmonisan antar stakeholders yang mengandung poin independensi, responsibility, tension, influence, diverse, perspective, dan proximity. Adapun penerapan ESG yang kami ambil ini merupakan ringkasan. Untuk versi lengkapnya dapat diakses melalui laporan tahunan dan keberlanjutan PT Mulia Bogoraya tahun 2003. Next. Sekarang saya akan masuk ke operasional teknis. Yang pertama itu ada integrasi SDG. Boleh next? Tadi Kak Fadli udah bilang bahwa limbah cair keju ini memiliki BOD COD yang sangat tinggi. Maka untuk mendukung SDG 6 ini, Procis mengoperasikan wastewater treatment plant modern. Tujuannya memastikan air sisa pencucian mesin tidak mencemari saluran air kawasan industri. Lalu untuk SDG 12 terkait limbah padat kemasan yang disambung oleh Kaputu. Procis sendiri menerapkan efisiensi material. Ini meminimalkan produk gagal atau food waste sehingga sampai yang ke TPA berkurang drastis. Boleh next? Lalu yang kedua ada penerapan EMS. Kami menganalisis bahwa Procis ini menerapkan EMS berbasis siklus PDCA sesuai teori manajemen lingkungan. Boleh next? Pada tahap plan, manajemen merencanakan target zero accident dan kepatuhan 100% terhadap baku mutu limbah yang ditetapkan pemerintah. Lalu pada tahap di tahap pelaksanaan ini dilakukan segregasi. Limbah B3 dipisah dari limbah domestik, lalu operasi IPAL bekerja 24 jam memantau parameter limbah cair. Boleh next? Tak lupa juga di tahap cek dilakukan uji laboratorium rutin terhadap pH, BOD, dan TSS setiap hari. Lalu yang terakhir, pada tahap X, jika ada inefisiensi, dilakukan perbaikan proses. Misalnya, inovasi modifikasi kemasan untuk mengurangi penggunaan plastik. Ya, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa industri keju ini sangat kompleks, seperti yang dipaparkan oleh Raga dan kajian. Lalu, mengikuti itu, tantangan limbah juga sangat signifikan, seperti yang dibilang oleh Kaputu dan Kak Fadli. Namun dengan penerapan ESG, SDG, dan EMS yang saya dan Yasin paparkan, PT Mulia Bogoraya ini membuktikan bahwa industri keju bisa berkelanjutan.